Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Mahardika. Di sini saya akan membuat video tentang penerapan algoritma genetika. Mata kuliah Artificial Intelligence, kelas 5A. Sebelum kita membahas tentang penerapan algoritma genetika, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari algoritmanya tersebut. Pengertian algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural, yakni genetik dan seleksi alam. Berbeda dengan teknik pencarian konvensional, algoritma genetik berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan secara acak. Himpunan ini disebut populasi, sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom, yang merupakan representasi dari solusi. Kromosom-kromosom berevolusi dalam suatu proses iterasi yang berkelanjutan yang disebut generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi evaluasi. Setelah beberapa generasi, maka algoritma genetik akan konvergen pada kromosom terbaik, yang diharapkan merupakan solusi optimal. Berikutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam algoritma genetika. Yang pertama, mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kedua, mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak, seperti random walk. Yang keempat, menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi gen yang akan digunakan. Kedua, siklus algoritma genetika. Siklus algoritma genetika pertama kali dikenalkan oleh David Goldberg, di mana gambaran siklus tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. Di gambar 2.1 ini adalah gambar siklus algoritma genetika oleh David Goldberg. Yang pertama itu melakukan populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi, crossover dan mutasi, populasi baru, lalu kembali lagi ke evaluasi fitness. Siklus ini kemudian diperbaiki oleh beberapa ilmuwan yang mengembangkan algoritma genetika, yaitu Bignew, Michelle Lewis, dengan menambahkan operator elitis dan membalik proses seleksi setelah proses reproduksi. Yang pertama, populasi awal, evaluasi fitness, reproduksi crossover dan mutasi, seleksi individu, elitis, populasi baru, lalu kembali lagi ke evaluasi fitness. Selanjutnya, kita mulai dalam penerapan algoritma genetika. Yang pertama yaitu individu. Beberapa definisi penting yang perlu diperhatikan di mendefinisikan individu untuk membangun penyelesaian permasalahan dengan algoritma genetika adalah sebagai berikut. Genotip atau gen, buah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter, atau kombinatorial. 2. Alele, nilai dari gen. 3. Kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu.
Keempat, individu. Menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Kelima, populasi. Merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Keenam, generasi. Menyatakan satu siklus proses evolusi atau satu iterasi di dalam algoritma genetika. Pada gambar 1.1.1, diilustrasikan perbedaan istilah-istilah di atas. Di sini ada gambar gen. Terus di sini ini kromosom. Ini individunya. Gambar ini adalah gambar representasi penyelesaian permasalahan dalam algoritma genetika. Proses selanjutnya adalah nilai fitness. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi. Nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dalam TSP, karena TSP bertujuan minimalkan jarak, maka nilai fitness-nya adalah inversi dari total jarak dari jalur yang didapatkan. Cara melakukan inversi bisa menggunakan rumus 1/x atau 100.000 min x, di mana x adalah total jarak dari jalur yang didapatkan. Proses selanjutnya adalah membangkitkan populasi awal. Teknik dalam pembangkitan populasi awal ini ada beberapa cara. Di antaranya adalah: pertama, random generator. Inti dari cara ini adalah melibatkan pembangkitan bilangan random untuk nilai setiap gen sesuai dengan representasi kromosom yang digunakan. Jika menggunakan representasi biner, salah satu contoh penggunaan random generator adalah penggunaan rumus berikut untuk pembangkitan populasi awal. IPOP sama dengan RON. Buka kurung random, buka kurung, n IPOP, n bit, tutup kurung. Di mana IPOP adalah gen yang nantinya berisi pembulatan dari bilangan random yang dibangkitkan sebanyak n IPOP. Jumlah populasi. X, n byte, jumlah gen dalam tiap kromosom. Yang kedua, pendekatan tertentu. Memasukkan nilai tertentu ke dalam gen. Cara ini adalah dengan memasukkan nilai tertentu ke dalam gen dari populasi awal yang dibentuk. Yang ketiga, permutasi gen. Salah satu cara permutasi gen dalam pembangkitan populasi awal adalah penggunaan permutasi Josephus dalam permasalahan kombinatorial seperti TSP. Misalkan ada kota dari 1 sampai 9. Permutasi dari lintasan dapat dilakukan dengan menentukan titik awal dan selang. Misalnya, titik awal adalah 6 dan selang adalah 5. Maka, lintasan berangkat dari kota 6, selang 5, dari kota 6 adalah kota 2. Dengan asumsi kota 1 sampai 9 membentuk circular list. Kota 2 dihapus dari list. Selang 5 kemudian adalah kota 7. Proses ini diulang hingga ada satu lintasan dalam list. Hasil dari permutasi ini adalah 2 sampai 7 sampai 3 sampai 8 sampai 4 sampai 9 sampai 5 sampai 1 sampai 6. Proses selanjutnya adalah seleksi. Di sini seleksi dapat dibagi. Yang pertama adalah seleksi dengan mesin roulette. Metode seleksi dengan mesin
Roulette ini merupakan metode yang paling sederhana dan sering dikenal dengan nama stochastic sampling with replacement. Cara kerja metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihitung nilai fitness dari masing-masing individu. FI, di mana I adalah individu ke-1 sampai dengan ke N. Kedua, dihitung total fitness semua individu. Yang ketiga, dihitung probabilitas masing-masing individu. Keempat, dari probabilitas tersebut, dihitung jatah masing-masing individu pada angka 1 sampai 100. Yang kelima, dibangkitkan bilangan random antara 1 sampai 100. Yang keenam, dari bilangan random yang dihasilkan, ditentukan individu mana yang terpilih dalam proses seleksi. Gambar 1.4.1 Ilustri seleksi dengan mesin roulette. Dan ini adalah contoh proses dari seleksi dengan mesin roulette. Yang kedua adalah seleksi dengan turnamen. Pada metode seleksi dengan turnamen, ditetapkan suatu nilai tur untuk individu-individu yang dipilih secara random dari suatu populasi. Individu-individu yang terbaik dalam kelompok ini akan diseleksi sebagai induk. Parameter yang digunakan pada metode ini adalah ukuran tur yang bernilai antara 2 sampai N, jumlah individu dalam suatu populasi. Proses selanjutnya adalah pindah silang atau crossover. Prinsip dari pindah silang ini adalah melakukan operasi pertukaran aritmatika pada gen-gen yang bersesuaian dari dua induk untuk menghasilkan individu baru. Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan pada gambar 1.5.1. Diilustrasikan diagram alir penggunaan probabilitas crossover pada proses crossover. Operator crossover ini bergantung pada representasi kromosom yang dilakukan. Di sini adalah gambar diagram alir proses crossover. Yang pertama, ada dua induk pertama dan induk kedua. Selanjutnya, P sama dengan random 0,1. Selanjutnya, P kurang dari probabilitas CO. Apabila dia lanjut atau iya, berarti dia melanjut ke crossover. Proses yang terakhir adalah mutasi. Operator berikutnya pada algoritma genetika adalah mutasi gen. Operator ini berperan untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada inisialisasi populasi. Kromosom anak dimutasi dengan menambahkan nilai random yang sangat kecil, seukuran langkah mutasi. Dengan probabilitas yang rendah, peluang mutasi PM didefinisikan sebagai persentase dari jumlah total gen pada populasi yang mengalami mutasi. Peluang mutasi mengendalikan banyaknya gen baru yang akan dimunculkan untuk dievaluasi. Jika peluang mutasi terlalu kecil, banyak gen yang mungkin berguna tidak pernah dievaluasi. Tetapi bila peluang mutasi ini terlalu besar, maka akan terlalu banyak gangguan acak, sehingga anak akan kehilangan kemiripan dari induknya. Dan juga algoritma kehilangan kemampuan untuk belajar dari histori pencarian. Ada beberapa pendapat mengenai laju mutasi ini. Ini adalah gambar dari diagram alir proses mutasi. Yang pertama individu, selanjutnya P sama dengan random 0,1.
P kurang dari probabilitas mutasi. Lalu di sini ada dua pilihan antara iya atau tidak. Apabila iya, maka dia akan berlanjut ke R sama dengan random. Selanjutnya, gen R dimutasi. Pada gambar 1.6.1 diilustrasikan diagram alir penggunaan probabilitas mutasi pada proses mutasi. Proses yang diilustrasikan tersebut adalah cara mudah untuk melakukan mutasi. Proses mutasi yang dilakukan tidak harus seperti pada proses tersebut. Proses yang lain bisa dengan melakukan mutasi pada gen sebanyak probabilitas mutasi dikali jumlah gen, di mana posisi gen yang akan dilakukan mutasi dipilih secara acak. Sekian penjelasan penerapan algoritma genetika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.